Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di materi pekan ke-12 ya, 12 atau 13 ya, saya kurang jelas ini menghitungnya. Ya, materi pekan ini kita akan mempelajari tentang persamaan panas. Nah, persamaan panas ini kalau kalian mau cari referensinya di internet itu kita cari saja kata kuncinya heat equation gitu ya. Jadi persamaan panas atau diffusion equation, persamaan difusi. Sama ya Bu ya, persamaan panas dan persamaan difusi. Ya sebetulnya difusi itu kan proses untuk menyebar ya, menyebarkan entah konsentrasi atau entah temperatur gitu ya. Temperatur tinggi akan menuju ke temperatur rendah dan dia akan menyebar molekulnya. Temperatur itu akan menyebar di sepanjang bendanya itu secara difusi gitu ya. Nah, jadi kalau pertemuan pekan lalu kita membahas tentang persamaan gelombang ya. Jadi ada berbagai macam persamaan gelombang dengan string yang infinite, dengan string yang finite, dengan ujung kiri bebas, ujung kiri bebas atau terikat gitu ya. Pada pekan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan panas atau persamaan difusi ya. Oke. Jadi persamaan panas pada plat logam. Idenya sebetulnya persamaan panas itu apa? Jadi proses penyebaran panas pada suatu plat logam. Bayangkan bahwa kalian punya sebuah plat logam gitu ya. Plat logam dengan panjang L. Nah, sekarang kita abaikan lebarnya. Jadi kita anggap platnya ini sangat tipis. Jadi yang perlu kita lihat itu hanya panjangnya saja atau kawat ya lebih pasnya ya. Kawat jadi punya panjang dan kita tidak melihat lebarnya, kita juga tidak melihat tingginya gitu ya. Cukup kecil lah lebar dan tingginya, sehingga yang perlu kita lihat hanya panjangnya. Nah, panjangnya sekarang itu panjangnya sebesar L gitu ya. Jadi panjangnya sebesar L besar, lalu diberikan panas gitu ya, dipanaskan si kawat ini itu dipanaskan di si kawat ini ya, nah ini dengan panjangnya L, artinya kalau saya beri di sini 0 dan di situ L, kawat ini panjangnya L, lalu saya panaskan. Nah, panaskannya bisa macam-macam. Jadi misalkan saya kasih lilin di sebelah sini gitu ya. Di sebelah sini, lalu di ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanan saya paksa suhunya 0 atau saya beri es gitu ya. Saya beri es kanan dan kirinya, jadi saya paksa suhunya 0 di kanan dan kiri. Apa yang terjadi pada penyebaran panas kawat ini? Kalau apinya lalu saya ambil, nah pasti kan suhu yang di tengah ini lebih panas daripada lain-lainnya ya. Jadi ini akan suhu 0 dan di sini paling panas dan ini akan turun secara linear gitu ya. Harusnya dia akan menurun suhunya, jadi lama-kelamaan ketika apinya saya ambil maka suhunya akan rata. Karena kanan kiri kita paksa ada es, maka suhunya lama-kelamaan akan menjadi 0 derajat Celcius. Nah, fenomena ini bisa dimodelkan dengan menggunakan persamaan panas ya. Oke, jadi persamaan panas atau kita bisa sebut juga dengan persamaan difusi merupakan PDP bertipe hiperbolik. Sudah kalian pelajari pada sebelum UTS ya, bagaimana kita mengklasifikasikan PDP, kapan dia PDP bertipe parabolik, eliptik maupun hiperbolik. Karena ada tipe hiperbolik artinya persamaan panas ini ordernya order 2 ya. Oke, digunakan pada masalah distribusi panas plat logam atau penyebaran polutan di air. Jadi selain pada penyebaran panas pada suatu logam, plat logam atau kawat tadi, kawat logam ya, persamaan panas atau persamaan difusi itu juga bisa kita gunakan pada penyebaran polutan di air. Tentunya airnya kita anggap diam ya. Jadi kalau kalian punya air ditaruh di jangan baskom, kalau baskom oke, gak apa-apa lah, ditaruh di baskom gitu ya, baskom bulat gitu ya. Maka ketika saya teteskan tintanya itu akan satu tetes saja, maka tinta itu akan menyebar ya. Proses penyebaran tinta ini itu bisa dimodelkan dengan menggunakan persamaan difusi tadi. Sekarang kita bahas satu dulu, bagaimana untuk mengkonstruksi persamaan difusi atau persamaan panas pada kawat atau plat logam tadi. Nah, kalau kawat kita itu panjangnya 0 sampai L, ini bisa saya ambil ya. Saya ambil sebagian saja. Oke, anggap saja saya ambil. Oke, ambil di sini ya. Gini. Jadi di sini X dan di sini sepanjang selang delta X, di sini X plus delta X. Jadi saya ambil sebagian saja gitu ya. Saya ambil segini saja gitu dari kawatnya. Jadi
Jadi kalau digambarkan begini, jadi saya punya posisi X di sini, saya punya posisi X plus delta X di sini, lalu di tengah-tengahnya kita mau menghitung temperatur dari plat logam, bagian dari plat logam tersebut gitu ya, elemen dari plat logam tersebut. Nah, panasnya, temperaturnya kita nyatakan sebagai U X, T ya. Berarti temperaturnya merupakan fungsi terhadap X dan T, kita nyatakan sebagai variabel U. Di sini ada Fu yang masuk di posisi X dan Fu yang keluar di posisi X plus delta X. Seperti kita tahu ada hukum kekekalan energi ya. Jadi energi yang masuk dikurangi energi yang keluar atau delta energi yang ada di dalam itu akan sebanding dengan rapat masanya yang di sini gitu ya. Oke, kita lihat lagi begini. Jadi kalau kita perhatikan suatu plat logam panjangnya L besar gitu ya, di mana U-nya posisi suhu pada posisi X di waktu T, lalu C itu adalah specific heat logam, jadi bergantung kepada jenis logamnya gitu ya. Konstanta konduktivitas biasanya di fisika istilahnya. Lalu ada rho itu adalah massa jenis logam. Kalau logamnya besi dibandingkan logamnya aluminium pasti lebih cepat menyebar panasnya pada besi gitu ya. Kemudian saya punya rho dikali C dikali U, saya integralkan di sepanjang elemen X sampai X plus delta X. Itu merupakan apa? Merupakan internal energi pada elemen plat. Jadi energi pada elemen plat X sampai X plus delta X atau sepanjang delta X, panjang delta X dari plat ini, itu energinya itu sebesar rho dikali dengan C dikali dengan suhunya gitu ya. Massa jenis dikali konstanta konduktivitas dikali dengan suhunya di posisi X, T. Saya integralkan di sepanjang domain X sampai X plus delta X, maka saya bisa dapatkan internal energi pada elemen plat ini gitu ya. Kemudian flux aliran panas kita tuliskan sebagai fungsi Fu gitu ya. Maka laju perubahan energi elemen pada X sampai X plus delta X itu akan sebanding dengan flux masuk dikurangi flux keluar gitu ya. Jadi flux yang masuk dikurangi keluar. Saya punya delta flux di sini. Nah, delta flux itu akan sebanding dengan laju perubahan energi elemen plat pada sepanjang plat X sampai X plus delta X. Jadi kalau saya tuliskan laju perubahan energinya adalah integralnya ini tadi ya. Integralnya ini diturunkan terhadap T, itu laju perubahan energi. Kemudian di posisi T sampai delta T sampai waktu T gitu ya, bukan posisi di waktu T plus delta T sampai waktu T. Lalu sebelah kanannya sebanding dengan flux keluar dikurangi flux masuk. Nah, flux masuknya itu kan di posisi X ya, sedangkan flux keluarnya di posisi X plus delta X. Maka saya punya Fu yang dievaluasi di X dikurangi Fu yang dievaluasi di X plus delta X. F-nya ini bisa fungsi sembarang gitu ya, bergantung kepada masalahnya gitu nanti. Oke. Kemudian saya tinggal lakukan operasi aljabar ya, karena di sini integralnya terhadap dx, lalu di sepanjang pengamatan kita si posisi x ini tidak berubah terhadap waktu gitu. Jadi nggak jalan, x-nya itu nggak yang dibawa jalan gitu, enggak, tapi X ini adalah sesuatu yang fix ditetapkan di posisi itu selamanya gitu ya. Maka saya punya di sini D per dt-nya bisa saya masukkan ke dalam integralnya, sehingga saya bisa dapatkan integral X sampai X plus delta X untuk rho C UT. Oke, ini sama dengan UT dx. Oke, kemudian yang di sini bisa saya tuliskan sebagai integral, yaitu integral dari X sampai X plus delta X untuk min Fux. Jelas ya, min Fux. Kenapa? Karena ini adalah Fux ya. Ini adalah Fux, kemudian saya masukkan saja ke sini min Fux ya. Batasnya ini, lihat batasnya. Jadi ini X sampai X plus delta X, sedangkan di sini saya punyanya X sampai X plus delta X, jadi saya butuh negatif di sini. Kemudian dari hasil yang di sini, oke,
kalian bisa dapatkan bahwa X plus delta X sama dengan rho CUT ditambah FUX sama dengan 0. Kenapa? Karena integral terhadap X berarti saya bisa jadikan 1 ya. Integralnya batasnya juga sama, X plus X sampai X plus delta X untuk dx, maka saya bisa tuliskan sebagai integral X sampai X plus delta X rho CUT ditambah FU diturunkan terhadap X harus sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan konservasi ya. Kalau kalian baca-baca ini jadi persamaan konservasi, apalagi kalau saya ambil untuk setiap posisi X gitu ya. Untuk setiap posisi X di plat atau untuk setiap delta X di plat, jadi saya bisa dapatkan keseluruhan dari plat panjang 0 sampai L, maka saya bisa peroleh persamaannya ini berlaku untuk semua X ya. Di sini berlaku untuk semua X. Rho CUT ditambah FUX sama dengan 0 berlaku untuk semua X di sepanjang 0 sampai L. Oke ya. Nah, kalau rho C-nya saya ambil 1, artinya massa jenis dikalikan dengan parameter konstanta konduktivitasnya itu sama dengan 1, saya peroleh bentuk umum namanya persamaan konservasi. Bentuknya adalah UT plus FUX sama dengan 0. Jelas ya? Oke, kalau kalian ambil FU-nya ini U, kalian bisa dapatkan apa? Persamaan transport ya. Persamaan transport dengan kecepatan 1 ya. Oke, kemudian kita perlu gunakan namanya hukum fix. Di mana hukum fix ini menyatakan bahwa flux energi itu sebanding dengan gradien temperatur. Jadi flux energi atau perubahan energi FU tadi itu akan sebanding dengan gradien perubahan temperatur. Jadi kalau perubahan temperaturnya makin panas, artinya flux energinya di situ juga makin besar. Kalau perubahan temperatur yang makin sedikit, maka energinya juga kecil ya, karena yang dibutuhkan untuk mengubah dari temperaturnya sangat tinggi ke sangat rendah itu jauh lebih besar dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk menurunkan dari temperatur yang tidak berbeda jauh ya. Oke, jadi saya bisa dapatkan flux ini adalah min K UX gitu ya, dimana K menyatakan heat conductivity atau konduktivitas panas. Oke, konduktivitas panas. Oh, berarti yang C tadi, yang C tadi bukan konduktivitas panas tapi spesifik heat logam. Jadi spesifik panas logamnya gitu ya. Bergantung kepada jenis logamnya. Kalau heat conductivity ini di sininya, di fluxnya ya. Oke, kemudian tanda negatif. Kenapa ada tanda negatif di sini? Karena tanda negatif menyatakan arah aliran energi searah dengan arah berkurangnya temperatur. Kalau misalkan panasnya ada di sini yang paling tinggi, di sini adalah yang paling tinggi gitu ya, dan di sini lebih rendah gitu panasnya, maka aliran energinya itu ke arah berkurangnya temperatur gitu. Jadi arahnya akan ke arah berkurangnya temperatur ya. Jadi dia akan bernilai negatif dari UX ya. Jadi kalau ini sebetulnya bentuknya begini. Misalkan suhunya sekarang saya buat beginilah, begini ya. Nah, walaupun ini bukan kurva smooth ya. Oke, jangan-jangan ini nanti dia nggak bisa punya turunan di situ. Nah, misalkan fungsinya sekarang begini gitu ya. Kalau fungsi UXT-nya begini, maka saya punya gradien terhadap ini sumbu X, maka gradien UX untuk yang sebelah sini gradiennya akan negatif ya, kurang dari 0. Sedangkan yang di sebelah sini gradiennya akan positif ya, UX akan lebih dari 0. Ketika gradiennya positif, maka perubahan suhunya itu malah menuju ke yang lebih rendah. Jadi dari yang suhu tinggi ke sini, dia akan menuju ke suhu yang lebih rendah. Kalau yang posisi UX kurang dari 0, ketika dia suhu panas di sini, dia akan mengarah ke kanan gitu ya. Artinya apa? Artinya arah aliran energinya akan berlawanan arah dengan kenaikan temperatur atau searah dengan berkurangnya temperatur, sehingga saya membutuhkan tanda negatif yang ada di sini. Oke, setelah itu yang kita lakukan apa? Kita substitusikan saja
FU yang sama dengan min KUX. Jadi ini sebetulnya adalah FU gitu ya. FU yang sama dengan min K PAUX ke dalam persamaan ini. Sehingga saya peroleh apa? Saya peroleh PCUT sama dengan min dikurang min dikali min kappa UX turunkan terhadap X. Kappa adalah heat conductivity, artinya dia bernilai konstan. UX diturunkan terhadap X lagi, maka menjadi turunan kedua terhadap X. Turunan kedua U terhadap X. Sehingga saya bisa peroleh UT sama dengan DUXX, di mana D ini adalah koefisien difusi ya, koefisien penghantaran panas. Koefisien penghantaran panas ini sama dengan kappa per rho dikali dengan C, gitu ya. Oke, konstanta difusi positif itu menyatakan koefisien penghantar panas berdifusi L kuadrat per T, ya. Jadi meter persegi per waktu. Pada persamaan panas atau kalau di persamaan penyebaran tinta, maka D ini menyatakan seberapa cepat terlarutnya tinta pada pelarutnya ya, jadi bisa air atau medium yang lain. Oke, saya punya beberapa tipe syarat batas boundary condition BC, tipe syarat batas untuk persamaan difusi ini. Jadi tipe syarat batas yang pertama adalah tipe Dirichlet. Tipe Dirichlet terjadi ketika nilai UX0 untuk suatu X0 di antara 0 sampai L kita ketahui. Seringkali yang digunakan adalah batas sebelah kiri dan batas sebelah kanan, sehingga kita sebutnya syarat batas gitu ya. Kalau syarat batas kiri Dirichlet homogen, maka saya peroleh U0, T sama dengan 0. Nah, Anda juga bisa menuliskan syarat batas kanan Dirichlet homogen, ULT sama dengan 0 gitu ya. Jadi ketika nilai U-nya sama dengan 0 di suatu posisi X-nya di sepanjang 0 sampai L, interval tutup ya, maka kita bisa sebut dia sebagai syarat batas Dirichlet. Dan seringkali kita pakai syarat batas kiri atau syarat batas kanan ketika X-nya kita ambil di batas kiri atau X sama dengan 0 dan X-nya di batas kanan ketika X sama dengan L gitu ya. Kemudian ada kemungkinan kedua, yaitu syarat batas Newman. Syarat batas Newman kita peroleh ketika turunan UX untuk suatu X0 0,L, X0-nya di antara 0,L kita ketahui. Jadi kalau Dirichlet tadi nilai U-nya yang kita ketahui, kalau Newman yang kita ketahui adalah turunan U terhadap X ya. Jadi sama dengan yang Dirichlet, kalau syarat batas kanan atau syarat batas kanan Newman homogen kita peroleh ketika turunan U terhadap X di L, T sama dengan 0. Artinya kalau saya mau syarat batas kiri Newman homogen, saya dapat UX di 0, T sama dengan 0. Oke, kenapa disebut homogen Bu? Karena dia sama dengan 0. Boleh nggak kalau turunan ini, turunan UX di L, T tidak sama dengan 0? Boleh. Bisa saja ini sebagai fungsi dari T ya. Bisa saja dia nilainya 2, bisa saja nilainya 3 dan seterusnya, atau nilainya 4T. Boleh, bisa jadi begitu. Ketika di sini tidak sama dengan 0, maka kita tidak sebut sebagai syarat batas homogen, tapi syarat batas non homogen ya. Yang syarat batas ketiga adalah kombinasi dari dua syarat batas yang pertama. Kita sebut sebagai syarat batas Robin atau Robin boundary condition. Nah, Robin ini adalah kombinasi Dirichlet dan Newman. Kalau saya tuliskan syarat batas kanan Robin itu ketika UXLT sama dengan ULT. Artinya gradien di batas sebelah kanan di L itu sama dengan nilai fungsi di L ya. Nah, itu tadi jenis syarat batasnya. Oke, kemudian saya harus menjelaskan tentang prinsip maksimum solusi. Sebelum kita mencari tahu solusinya, lebih baik bahwa kita tahu beberapa prinsip ini ya. Karena prinsip ini akan kita gunakan untuk menunjukkan ketunggalan dari solusi persamaan difusi ya. Jadi solusi persamaan difusi atau persamaan panas itu tunggal. Bagaimana cara kita menentukan itu? Dengan menggunakan prinsip maksimum dan minimum dari solusi persamaan difusi ini ya. Oke, jadi teorema pertama bahwa saya bisa menjamin kalau X-nya itu di sepanjang 0 sampai L, X-nya berhingga ya, T-nya di 0 sampai tak hingga, maka nilai UXT-nya itu adalah maksimum dari batas maksimum dari nilai awal atau maksimum dari syarat batas kiri atau maksimum dari syarat batas kanan. Nah, domain ini seringkali kita sebut sebagai domain persegi. Kenapa? Karena X-nya itu 0 sampai L,
T-nya itu seringkali bukan sampai tak hingga, biasanya kita ambil di T gitu ya, 0 sampai T, maka solusi persamaan difusi yaitu UT sama dengan DUXX itu akan bernilai maksimum paling besar itu ada di UX,0 atau di sini ya, di sini, di U0, T di sini, atau di L,T di sini. Ya, jadi dia ada di batas bawah dari persegi panjangnya, gitu maunya. Ya. Kalau prinsip maksimum ini kita sebut maksimum lemah karena masih bisa dia sama dengan U-nya bisa sama dengan maksimum. Kalau maksimum kuat maka U-nya selalu kurang dari. Jadi selalu bernilai di bawah atau batas atas dari U-nya itu adalah nilai awal, nilai batas kiri atau nilai batas kanan gitu ya. Ini menjadi batas atasnya. Kalau yang di sini U-nya masih mungkin sama dengan nilai yang di sini ya. Akibatnya apa? Akibat dari prinsip maksimum lemah ini, Anda bisa mencari tahu atau Anda bisa mendapatkan namanya prinsip maksimum kuat. Jadi nilai minimumnya juga sama. Nilai minimumnya juga ada di batas bawah, di nilai awal, atau di batas kiri dan di batas kanan. Artinya UXT itu lebih dari sama dengan minimum dari syarat awal, syarat batas kiri atau syarat batas kanan, gitu ya. Nah, ini pembuktiannya gimana, Bu? Ini bisa kalian baca di buku-buku persamaan diferensial parsial. Cari saja maximum principle solution of diffusion equation gitu. Itu akan muncul sudah ya di bukunya. Saya tidak sampai ke pembuktiannya karena kita gunakan saja ya. Jadi gunakan saja untuk membuktikan ketunggalan solusi dari persamaan difusi. Nah, kalian bisa kombinasikan ya. Berarti yang di maksimum lemah itu saya bisa, prinsip maksimum saya bisa dapatkan U itu kurang dari sama dengan maksimum dari syarat awal, syarat batas kiri atau syarat batas kanan. Dari prinsip maksimum lemah saya dapat U-nya lebih dari minimum ya. Sehingga saya bisa dapatkan U-nya itu berada di nilai di antara lebih dari nilai minimum atau lebih dari nilai maksimum. Jadi di antara minimum dan maksimum itu, atau nilai U selalu berada di antara syarat awal, syarat batas kiri atau syarat batas kanan. Jika itu tidak terjadi maka U-nya pasti merupakan suatu konstan. Ya. Nah, kita bisa buktikan namanya ketunggalan solusi. Ketunggalan solusi. Perhatikan persamaan difusi berikut. Jadi saya punya persamaan difusi non homogen ya. Jadi saya punya fxt di sini dengan syarat batasnya tipe Dirichlet, di mana di batas kiri saya punya GT, di batas kanan saya punya HT. Berarti Dirichlet non homogen ya. Dengan syarat awal phi x, x-nya berada di antara 0 sampai L dengan t-nya positif. Oke, kita akan buktikan bahwa solusi untuk persamaan difusi dengan boundary condition tipe Dirichlet ini tunggal. Bagaimana cara membuktikan sebuah solusi itu tunggal? Berarti kita harus mengambil, misalkan kita punya dua, kita buktikan bahwa keduanya adalah hal yang sama gitu ya. Kita punya U1, kita punya U2, kita buktikan bahwa U1 dan U2 ini sama. Artinya saya definisikan saja suatu W gitu ya. W itu sebagai U1 min U2. Tujuan kita apa? Kita mau mencari tahu, kita mau membuktikan bahwa U1 sama dengan U2. Artinya kita mau membuktikan bahwa W ini sama dengan 0 ya. Oke. W tadi apa? W tadi adalah U1 min U2. W sama dengan U1 min U2. Karena U1 dan U2 adalah solusi, maka saya bisa dapat U1T min D U1XX sama dengan F gitu ya. Begitu juga untuk U2. U2T min D ini oke, saya perbesar saja layarnya biar terlihat ya. Nah, begini. Oke. Biar lebih enak oret-oretnya ya. Oke. Jadi kita tadi punya apa? Kita punya bahwa B itu sama dengan U1 min U2. Artinya apa? U1 itu solusi ya, dan U2 solusi. Karena U1 solusi, maka saya bisa dapatkan U1X min D U1 ini kok X ya, U1T ya. U1T min U1XX sama dengan F. Hapus
sama dengan F. Kemudian begitu juga untuk U2. Saya punya U2T min D U2XX juga sama dengan F ya. Artinya apa? Artinya kalau saya mau dapatkan U1 min U2 ini saya kurangkan gitu ya. Saya akan dapatkan 0 sama dengan U1T min U2T min D U1XX plus D U2XX ya. Oke. Lalu bisa kalian tuliskan sebagai U1 min U2T dikurangi D U1 min U2XX. Nah, ini bisa kalian gantikan menjadi 0 WT min D WXX ya. Jadi saya bisa dapatkan yang ini. Ya, untuk X di antara 0 sampai L dan T positif. Kemudian, selain itu, kita juga harus mendefinisikan untuk syarat awal dan juga syarat batas ya. Biar bersih. Oke. Nah, kemudian apa? Kemudian untuk syarat awal berarti UX0 sama dengan phi X. Artinya apa? Artinya U1X0 juga phi X, U2X0 juga phi X. Oke. Sehingga WX0 yang sama dengan U1X0 dikurangi U2X0 itu sama dengan phi X min phi X. Artinya nilainya harus 0. Ya. Kemudian untuk syarat batas kiri dengan cara yang serupa, kalian bisa dapatkan syarat batas kirinya juga 0 dan syarat batas kanannya juga 0. Oke, komplit ya. Untuk W kita sudah punya syarat awal, kita punya syarat batas kiri dan juga syarat batas kanan. Nah, sini. Lalu apa? Lalu kita gunakan namanya prinsip maksimum dan minimum dari solusi persamaan difusi tadi. Kita tahu bahwa solusinya itu selalu berada di antara minimum dan maksimum dari nilai awal, batas kiri dan batas kanan, ya. Di mana batas kirinya itu 0, batas kanannya 0, batas kirinya 0, batas kanannya 0. Artinya minimum ini minimum dari 0, nilainya 0, dan maksimum dari 0, nilainya 0. W berada di antara 0 dan 0. Ini kalau prinsip apit artinya W itu diapit oleh nilai 0. Namanya di tengah-tengah, kanan kirinya kan 0. Mau nggak mau si W ini akan menuju ke 0. Artinya apa? Artinya W kita sama dengan 0. Nah, W tadi sama dengan 0 artinya dengan kata lain kita berhasil membuktikan bahwa U1 sama dengan U2. Gitu. Ya. Oke, ini latihan soalnya. Silakan coba buktikan ketunggalan solusi dari persamaan difusi dengan syarat Robin berikut, di mana A0-nya positif dan AL-nya juga positif ya, konstanta positif. Kemudian silakan buktikan ketunggalan solusi persamaan difusi non-linear berikut. Apakah masih bisa menggunakan prinsip maksimum atau minimum tadi atau tidak gitu ya. Silakan dicoba. Oke, berapa menit saya sudah? Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke metode pemisahan peubah tipe boundary conditionnya yang tipe Dirichlet. Jadi sekarang saya punya persamaan panas, di mana persamaan panasnya itu punya syarat awal dan punya syarat batasnya tipe Dirichlet homogen ya, sama dengan 0 dan 0. Nah, sekarang pemisahan peubah itu apa? Kita memisalkan U-nya sebagai perkalian fungsi X dan W gitu ya, seperti yang persamaan transport atau persamaan gelombang sebelumnya. Saya misalkan sebagai Vx dikali Wt, sehingga turunan terhadap T-nya adalah V dikali W aksen, turunan terhadap X-nya adalah V aksen dikali W gitu ya. Kumpulkan yang ada T-nya sendiri dan kumpulkan yang ada X-nya sendiri harus sama dengan suatu konstanta K ya. Nah, hati-hati, C kuadratnya ini boleh nggak Bu kalau masuk ke T? Boleh-boleh saja sebetulnya, tapi akan lebih rumit dalam mengerjakan. Dalam mendapatkan solusinya nanti akan lebih rumit. Jadi saya lebih memilih untuk memasangkan si C kuadrat atau persamaan
konstanta difusinya ini dengan persamaan untuk X ya. Oke, berarti saya punya persamaan pertama ini ya, dimana kalau saya jadikan persamaan diferensial biasa, saya bisa dapatkan C kuadrat V double aksen min K dikali V sama dengan 0. Dan persamaan yang kedua adalah ini dengan yang ini gitu ya. Yang ini saya kasih warna lain aja. Oke, ini dengan ini. Jadi saya punya W aksen min ini K. KW sama dengan 0. Nah, karena saya punya syarat awal UX 0 sama dengan VX, Fx, maka saya peroleh W0 nya harus Fx ya. Kemudian karena saya peroleh U 0, T sama dengan 0, di mana V0 dikali WT ini sama dengan 0, dan saya punya VL WT itu juga sama dengan 0. Kita tidak mau WT-nya ini sama dengan 0, kita tidak mau WT sama dengan 0, maka solusinya adalah kemungkinan adalah V0 sama dengan 0 atau VL yang sama dengan 0 ya. Oke, jadi kita akan coba selesaikan untuk PDB yang pertama, di mana saya punya PDB-nya C kuadrat V aksen min KV, di mana syarat batas kiri, syarat kirinya V00 dan VL-nya 0. Sama seperti persamaan gelombang yang sudah kalian pelajari di pekan sebelumnya, kita klasifikasikan terhadap nilai kemungkinan nilai K. Yang pertama adalah ketika K-nya positif, saya sebut saja alfa kuadrat gitu ya. Yang kedua ketika K-nya 0, dan yang ketiga ketika K-nya negatif atau negatif alfa kuadrat. Nah, ketika K-nya sama dengan alfa kuadrat, saya bisa dapatkan solusi Vx bentuknya begini ya, solusi umumnya. Tapi ketika kita implementasikan V0 sama dengan 0 dan VL sama dengan 0 untuk mencari C1 dan C2, saya hanya menemukan solusi Vx sama dengan 0 atau solusi trivial. Dan ini kita tidak mau Vx atau T itu sama dengan 0, karena kalau 0 U-nya jadi 0, nggak menarik gitu ya. Kemudian ketika K sama dengan 0, itu saya bisa dapat Vx-nya adalah C1x plus C2 bentuk umumnya. Implementasi syarat batas V0 sama dengan 0 dan VL sama dengan 0 itu menghasilkan solusi trivial, yaitu C1 sama dengan min C2 sama dengan 0. Saya juga dapatkan Vx-nya juga 0, solusi khususnya. Ini juga nggak menarik. Kemungkinan yang terakhir semoga tidak trivial ya. Jadi ketika K-nya negatif atau saya sebut saja min alfa kuadrat, maka saya bisa dapatkan solusinya berbentuk kombinasi fungsi cos dan fungsi sin gitu ya, dengan konstanta B dan A. Nah, implementasi syarat batas V0 sama dengan 0 dan VL sama dengan 0, saya bisa dapatkan solusinya Vn-nya merupakan fungsi sin. Fungsi sin di mana saya peroleh bahwa alfanya itu sama dengan N Pi C per L. Atau gini aja. N Pi C per L. Gitu ya. N Pi C per L. Ini sama dengan alfanya. Oke. Bu, ini ada beberapa untuk nilai N gitu ya. Berarti A-nya ada lebih dari 1. Iya, jadi alfanya ini bergantung juga dengan nilai N, atau saya sebut saja ini alfa N gitu ya. Untuk N-nya dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, alfa N ini seringkali kita sebut sebagai nilai eigen dari persamaan difusi ya. Oke. Jadi solusinya sekarang kita dapat bahwa fungsi Vn-nya harus berupa fungsi sin ya. Nah, sekarang kita akan gunakan informasi yang kita tahu bahwa K-nya itu untuk V menemukan solusi non-trivial ketika K-nya negatif atau K-nya sama dengan min alfa kuadrat. K-nya sama dengan min alfa kuadrat, di mana alfanya sama dengan N Pi C per L gitu ya. Oke. Jadi kita cari solusi ini ketika K-nya sama dengan ini. K-nya sama dengan min alfa kuadrat atau min ini kuadrat gitu ya. Oke, jadi karena K-nya min alfa sama dengan min NPC per L kuadrat, maka saya bisa peroleh solusi ini ya. Ini kan persamaan diferensial biasa order 1. Kalian bisa dapatkan solusinya bentuknya begini, di mana K-nya tadi apa? K-nya adalah min NPC per L kuadrat, maka saya bisa dapat solusinya ini.
Sehingga solusi U kita apa? U kita tadi apa? U-nya adalah Vx dikali Wt. Wt-nya ketemu, Vx-nya ketemu. Ini T-nya, ini Wt-nya, ini Vx-nya. Perhatikan bahwa ada dua konstanta, ada konstanta An sama Cn. Ini bisa saya kalikan saja jadi 1. Tuliskan cukup 1 kali. Misalkan saya tuliskan An-nya aja ya. Jadi An yang di sini adalah An yang ini dikalikan Cn ya. Kemudian saya bisa dapatkan UN-nya adalah An E pangkat NP C per L kuadrat T sin NP per L X untuk N 1, 2, 3 dan seterusnya. Sama seperti persamaan gelombang, kita gunakan prinsip superposisi sehingga saya bisa dapatkan U, ini UN ya, ini UN, U untuk U ke N, U ke N. Untuk menggunakan prinsip superposisi, saya bisa dapatkan solusinya berbentuk ini. Ya, dimana ini sendiri adalah deret Fourier sinus ya, deret Fourier sinus. Nah, kita lanjut ke deret Fourier sinus untuk Dirichlet boundary condition. Jadi saya bisa dapatkan apa? Kalau saya punya syarat awalnya ini, maka saya bisa dapatkan UX0-nya kan jadi T-nya 0 ya. Kalau T-nya 0 ke sini, T-nya 0 ke sini kan jadi 1 ya, tinggal AN dikali sin. An dikali sin sama dengan Fx, maka ini adalah deret Fourier sin. Jadi An-nya bisa saya peroleh dari 2 per L akar 0 L Fx sin NP per L X dx, tinggal dikalikan dengan E pangkat ini dikalikan dengan sin. Maka saya bisa dapatkan solusi untuk U. Gitu ya. Oke, untuk metode pemisahan tipe Newman boundary condition akan saya lanjutkan di video pembelajaran.